Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Bidang 1 beserta para guru SDN Cibilang saja tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan, keselamatan, dan masih bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah, yang mana ini adalah salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4. Selawat serta salam tak lupa tercurah pada baginda Nabi wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin serta para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku pengikutnya beliau dan dia amin. Teman-teman guru SDN Cibilang 1, sebelum saya mulai, saya memohon beribu-ribu maaf, beribu-ribu ucapan terima kasih atas waktunya bisa mendampingi, mengikuti dalam kegiatan diseminasi kali ini. Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, biar jangan ngantuk ya, kita berdiri dulu biasa untuk memulai kegiatan diseminasi ini. Kita berdiri semuanya, kita bernyanyi dulu ya. Ayo. Ya. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping guru yang tenang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar, takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ulang melingkar dipakai bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap belajar. Tepuk semangat. Siapa kita? Siapa kita? All you ready? Terima kasih. Oke, teman-teman.
positif di sekolah, di mana yang tadi saya sudah sampaikan ini adalah salah satu tugas saya di pendidikan calon guru penggerak di angkatan 11 ini di Kabupaten Serang pada modul 1.4. Next. Yang saya sebutkan di sini untuk paradigma perubahan paradigma belajar di sini pada disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa sih itu disiplin positif dan apa itu nilai kebijakan universal. Nah, sekarang kita bersama-sama nanti merenungi dalam arti ada perintah di sini, Bapak dan Ibu dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu yang tugas A. Dan untuk tugas B atau rekan teman-teman adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda atau yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini. Coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau apakah sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, di sini coba teman-teman mulai kepalkan dulu tangan yang ada. Tangan mau kanan mau kiri bebas. Perintahnya tadi itu bisa berpasangan dengan yang samping kanannya. Tadi perintahnya adalah cobalah buka dengan menawari berbagai macam yang tadi disebutkan ya. Coba 30 detik. Hai. Oke, sudah ya. Kalian sekarang di depan. Jadi apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala dengan tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jadi seperti itulah kita mempunyai tekadnya. Siapapun yang kita bicarakan, kita dukung, atau ada beberapa teman misalnya keluarga ngomong A, B, C, D, kalau tapi kita yang punya pendirian, kadang-kadang kita akan mengabaikan sesuatu. Itulah mengapa dari kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi. Antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangan itu. Jadi karena persepsi paradigma seseorang itu berbeda-beda. Jadi tidak sama antara Pak Budi dengan Bapak Tur.
dengan harapannya dan Pak Amir atau Bupati dan murid itu mempunyai persepsi atau pemikirannya masing-masing. Jadi yang tadi dicontohkan mengepal itu seperti hati yang ada di pikiran kita. Jadi pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri, ya, yang tadi saya bicarakan. Jadi tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini adalah selanjutnya teori kontrol. Next. Teori kontrol di sini yang menciptakan adalah Dr. William Glaser. Mungkin masih kurang familiar ya di telinga, tapi inilah yang menciptakan teori kontrol. Jadi yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa semua yang mengontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Jadi teman, keluarga, sahabat, siapapun itu, kita sebagai orang yang mengontrol diri kita. Jadi kata sekali contoh, si A ngomong D, si D ngomong C, mau siapapun orangnya, tapi hati kita kalau belum terketuk, kita tidak akan membuka kepala tangan tersebut. Itulah yang disebut dengan teori kontrol. Nah selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini saya kasih contoh. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk melakukannya walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu tentu kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Next. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguasaan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan coba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, kata William Glaser. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Next. Yang terakhir dari teori kontrol dari William Glaser ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau dipaksa memang susah, jadi harus dipaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu.
Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi contoh kita kelas kadang kalau tidak dipaksakan, memang siswa itu akan sedikit ngeyel. Jadi dengan pembiasaan, pemaksaan yang positif itu akan menuju hal-hal yang positif. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey atau dalam Principle Centered Leadership di tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah karakter acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu yang termasuk dalam teori kontrol William Blazer. Next. Nah, di sini ada tabel antara stimulus respon dan teori kontrol. Teman-teman bisa sambil lihat dan baca di depan bahwasanya mana yang termasuk stimulus respon dan mana itu teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama. Nah, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda ya. Jelas ya. Jadi sangat berbeda. Jadi kebutuhan seorang itu tidak akan ada yang sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau dari dalam teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi mempunyai pendapat A belum tentu sependapat dengan pemikiran orang B, orang C, dan seterusnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang satu baru berpandangan harus sama dengan kita, yang satunya mempunyai pemikiran yang sangat luas sudah ke dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrol di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol orang lain. Sama seperti yang sama itu saya bisa mengontrol orang lain atau Anda tidak bisa bedanya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, yang satu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhirnya model berpikir menang atau kalah. Dan stimulus kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi yang kita pakai itu menang-menang. Jadi tidak ada yang salah. Jadi semuanya itu harus melalui pendekatan-pendekatan yang mempengaruhi nanti ke budaya disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri?
Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa pembelajaran awal di modul 1.2 tentang perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Sebelumnya, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi masih banyak ya alasan-alasan sesuatu hal yang ingin tercapai ke perilaku kita sendiri. Nah, sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu guru UPTSD Cikilang 1? Apakah teman-teman memiliki pendapat yang sama? Jelas pasti berbeda-beda. Ya, next. Nah, oke. Sebelum lanjut ke disiplin positif, kita peregangan tangan dulu biar nggak ada boring. Tahu nyanyi ini jari jempol? Pernah dengar? Mereka dicontoh dulu ya. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kalau pelatihan jangan ngobrol. Ini namanya jari tunjuk. Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Kalau pelatihan jangan ngantuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Kalau pelatihan jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Kalau pelatihan jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Kalau pelatihan jangan pusing.
Cakep hebat. Mantap ya. Jadi bisa dipakai nanti di kelas, tinggal diganti pelatihan ke belajar. Jadi kadang-kadang siswa itu sama ya, merasa boring, jadi kita ajak nyanyi dulu biar pikirannya tidak ini apa terlalu tegang. Lanjut ke disiplin positif. Lanjutan dari diseminasi tentang disiplin positif. Di sini makna kata disiplin positif itu tersendiri. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Pada awam misalnya kalau udah bahasa disiplin, jadi seperti itulah disiplin. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, betul ya? Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul apa betul? Next. Nah, di sini Bapak pendidikan kita semua udah tahu ya. Siapa kan? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan Sleman 2013 halaman 470. Next, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwanya nora mung levasik pamre ngenguga kuat kuasa amat diri priyangga. Mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Next. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan
Ian Gosen. Dalam bukunya Restructuring School Discipline di tahun 2001, Ian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid bisa jadi pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwortlichkeit itu sendiri menjadi silsilahnya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Pemikiran miskonsepsi berdasarkan sikap merdeka kita ambilnya 2013 halaman 469. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi apa itu aturan, ukuran, pandangan itu harus dari dalam diri kita, bukan dari dorongan luar ya, atau ekstrinsik. Indah sekali bukan pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin di atas. Mari sekarang kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk mempelajarinya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Istirahat dulu. Lanjut ya. Sekarang tentang nilai kebajikan universal. Jadi Anda tadi teman-teman telah mengikuti serangkaian pembahasan tentang makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Ian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtues yang beruniversal. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2 yang berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama
lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glaser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya. Itu kata dia dosen. Jadi nilai-nilai guru itu masih ada yang ingat. Jadi nilainya adalah satu, harus berpihak pada murid. Yang kedua, nilainya itu harus mandiri. Tiga, kolaboratif. Selanjutnya reflektif, inovatif. Jadi ada 5 nilai peran guru di sini. Satu tadi berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, terakhir refleksif. Nah, lanjut. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya telah dibahas di modul 1.2. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, masih ingat ya nyanyiannya ya? Yuk nyanyi lagi. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi yang terkenal dengan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Yuk berdiri. Nyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Lanjut yang sekarang tentang motivasi perilaku manusia. Lanjut. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Karena paling kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit
sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut teman-teman di sini? Pernahkah saudara melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia. Mari kita baca artikel ini yang biasa dalam bukunya Restrukturasi Disiplin, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang tadi disebutkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi bersifat eksternal, berarti dari luar. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, ini juga motivasi bersifat eksternal yang dari luar. Dan selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, karena teman-teman berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain, mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Teman-teman mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Ada yang mau mengutarakan? Burung kaya mau mengungkapkan. Lanjut ya. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan.
karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Erso Gosen 9 tahun 96 ya. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Di bawah ini akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Bila kita melihat bagian di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi seperti ini gambarannya, identitas gagal dan identitas sukses dari hukuman dan disiplinnya. Yang pertama adalah hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Kalau konsekuensi restitusinya, korban mendapatkan adil. Murid tidak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusinya, murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman itu perilaku pasif, agresif, meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian di restitusinya masalah terpecahkan. Next. Jadi sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau konsekuensi
restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian tabel untuk hukuman masih berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada mencari masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman di sini peraturannya adalah kamu harus seperti itu. Kemudian konsekuensi apa peraturannya? Maksudkah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu termasuk contoh restitusi. Kemudian murid atau anak membenci peraturan hukumannya. Kemudian kalau di konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan konsekuensi. Kalau restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang negatifnya netral dan positif. Nah negatifnya ya teman-teman, awas kalau dilakukan lagi ya, awas kamu pernah tidak terucap, pernah tidak terucap di kelas ini. Nah jadi negatifnya, awas itu negatif. Kalau netralnya lakukan apa yang saya katakan, masih mending. Kalau positifnya, apakah ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi positif. Dari kalimat saja sudah berbeda. Kalau negatif di sini modenya mode paksaan, benar ya? Jadi paksaan. Jadi stimulus respon itu netral. Kalau positifnya teori kontrol. Negatif di sini mendorong menyalahkan diri. Yang netralnya mendorong kepatuhan, dan positifnya mendorong disiplin positif. Negatif di sini konsep dari buruk, konsep diri baik, dan restitusinya konsep diri kuat. Masih sama. Hukuman di sini murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya murid anak belajar memecahkan masalah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan dalam arti di hukuman ini. Kemudian kalau konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan restitusinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Hukumannya dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kalau konsekuensinya kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Restitusinya murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berdasarkan bagian tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek.
dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya, mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa mengontrol murid dan dihukum oleh pelanggaran. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya dari Al-Quran. Next, dihukum oleh penghargaan. Al-Quran Published by Reward 93 wawancara SCD November Maret 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Cohen selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan terkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Seperti itu ya. Jadi harus dari dalam diri, intrinsik. Mau siapapun yang ngomong itu tidak akan mempan. Jadi penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, ada riset satu dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah, hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itu riset pertama. Riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian
kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Nah, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Awasnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa dan mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswa yang dibayar itu hasil kinerjanya berarti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Kemudian terakhir di ini nih, apa tuh? Hukuman penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan ya mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Nah, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya. Anda akan merasa dihukum. Nah, kemudian motivasi dalam diri, ya, intrinsik, motivasi dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan mampunya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru, sadar kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Sekarang kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar itu, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu terbagi kebutuhan hidup mencakup aspek psikologi seperti kesehatan, makanan dan tempat tinggal. Bagi murid, kebutuhan ini juga melibatkan perasaan aman dan perlindungan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima
manusia membutuhkan hubungan sosial dan merasa diterima oleh orang lain. Nah, guru bergerak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kasih sayang dan kebersamaan di dalam kelas. Lanjut, yang ketiga, kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kemampuan atas kemampuan dan keberhasilan. Nah, di sini guru dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk merasa berdaya dan memiliki peran aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Murid membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan dan memilih. Nah, guru dapat memberikan pilihan dan otonomi dalam pembelajaran. Next. Nah, yang kelima, kebutuhan kesenangan. Di mana pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif memenuhi kebutuhan ini. Guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan menghibur. Lanjut. Nah, cara mengintegrasikan kebutuhan dasar dalam pembelajaran sehari-hari. Integritas memenuhi kebutuhan dasar dalam pembelajaran sehari-hari memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara melakukan. Yang pertama, pengenalan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari. Saat memperkenalkan materi baru, hubungkan dengan situasi yang nyata, relevan dengan kehidupan sehari-hari para murid. Contoh, jelaskan konsep matematika dengan mengaitkannya dengan aktivitas belanja atau perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan dukungan. Pastikan murid merasa aman dan diterima di dalam kelas. Fasilitasi interaksi positif antar murid dan berikan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Kemudian memberikan pilihan dan otonomi. Berikan murid pilihan dalam cara mereka belajar atau menyelesaikan tugas. Ini membantu memenuhi kebutuhan akan kebebasan dan kontrol atas pembelajaran mereka. Next. Dan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Gunakan pendekatan kreatif dan interaktif dalam mengajar. Aktivitas yang menyenangkan dan menarik memotivasi murid untuk belajar. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang positif dan membantu. Ini memenuhi kebutuhan akan penguasaan dan pengakuan atas usaha murid. Kemudian mengakomodasi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan. Pastikan murid mendapatkan istirahat yang cukup, makanan yang sehat, dan lingkungan yang nyaman. Dan kesejahteraan fisik melalui konsentrasi dan kinerja belajar. Ingatlah bahwa setiap murid memiliki kebutuhan yang berbeda dan sebagai guru kita harus peka terhadap perbedaan ini dan berusaha memenuhinya secara individual. Dalam memperhatikan kebutuhan dasar, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif bagi semua murid. Itu tadi. Nah, sekarang posisi kontrol restrisinya. Next. Nah, 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di sekolah. Berbicara tentang penerapan disiplin di sekolah, rasanya kita perlu merenungi apa yang disampaikan oleh Dian Nicholson yang menyatakan dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline bahwa selama ini guru-guru perlu meninjau kembali dan berintrospeksi diri bagaimana perasaan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apa yang dilakukan selama ini telah efektif, memerdekakan dan memandirikan setiap berpusat pada siswa atau justru hasilnya malah negatif. Perubahan sikap yang diharapkan jauh malah dari api. Seperti peserta didik dan orang tua yang mendidik anak-anaknya kepada kita tidak menerima perlakuan yang diberikan. Yang muncul malah resistensi, kebencian, kemarahan dan serangan terhadap para guru. Atas dasar peristiwa tersebut, di bawah ini paparan tentang 5 posisi kontrol Dian Nicholson. 5 kontrol posisi guru dalam penerapan disiplin sekolah, yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dan guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesainya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin sekolah. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Next. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan rukun untuk mengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, Ibu guru itu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, kemudian sebagai pemantau berarti mengawasi, yang jelas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi yang kita dengan murid sebagai seorang yang dalam posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa yang telah kamu lakukan, saksi atau konsekuensinya apa. Nah, itulah seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan data cek. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Next. Nah, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, apa kamu yakini, jika kamu yakini apakah kamu bersedia memperbaikinya, jika memperbaikinya hal ini berjalan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Next. Nah, restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya perbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru dan siswi sekolah. Konsep ini tidak berfokus pada hukuman atau sanksi, tapi juga pada pemahaman, pertobatan dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar dalam sekolah. Next. Nah, jadi sekarang restitusi. Nah, restitusi yang tadi kita jelaskan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu, apa yang akan Anda lakukan bila dalam sebuah acara ulang tahun teman Bapak Ibu pecahkan gelas? Apakah Anda akan biarkan yang gelas dari pecahkannya? Kedua, Bapak Ibu sudah janji bertemu dengan teman Bapak dan Ibu, namun ternyata dia juga memiliki janji nanti bertemu lain. Bapak Ibu terpaksa naik taksi untuk menemui teman dari tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi yang menuju ke tempat tersebut? Yang tiga, pegawai teman membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja libur tanpa pembayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Nah, bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawabannya adalah akan menolak sementara itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Next. Kalau guru hebat sebagai seorang guru, ketika murid dan melakukan kesalahan, tidak mana yang akan Anda lakukan. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu harus selalu kamu harus kita, mengingatkan murid dan kesalahannya sama di waktu
sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Dian Gosen 2004, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, restitusi di sini berhubungan dengan perkuatnya. Tadi udah jelaskan. Next. Terus. Restitusi diri adalah apa yang paling baik. Terus. Nah, restitusi diri ada yang mencapai baik. 3 tahap evaluasi diri. 1. Saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kesalahan yang saya lakukan adalah saya benar-benar punya informasi yang kamu butuhkan. Besok lagi saya akan dan selanjutnya. Next. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus restitusi fokus pada keterbukaan tindakan. Next. Restitusi itu menguatkan. Next. Dan restitusi fokus pada solusi. Terus restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terus, nah di sini lanjutnya adalah keyakinan kelas. Next, keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang tadi sudah dijelaskan. Next, dasar atau alasan keyakinan kelas yaitu membuat keyakinan kelas adalah aturan yang akan ditaati oleh peserta didik berasal dari kesepakatan semua peserta didik sehingga tidak ada alasan untuk melanggar aturan dan kesepakatan bersama. Selain itu, ingin menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik untuk dapat bersama-sama nanti peraturan tentang keterpaksaan atau ketakutan tapi berdasar pada kesadaran internal peserta didik. Tujuannya 1. Menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Langkah-langkahnya, guru mengajak peserta didik mengungkapkan keinginannya untuk mewujudkan kelas impiannya. Yang kedua, meminta peserta didik menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang kelasnya dalam belajar. Yang ketiga, siswa menuliskan tentang kelas impian mereka. Dan yang keempat, hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan peserta didik. Nah, di sini keyakinan kelasnya pertama saya beri contoh masuk kelas tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas, saling menghargai sesama teman, tidak membuat keributan saat belajar, dan terakhir mengerjakan tugas tepat waktu. Ini contoh dari keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Sebuah warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, caranya bertanya pada murid tentang aturan kelas, buat pertanyaan positif, jadikan keyakinan konsisten dan mudah diingat. Lanjut. Berikut ada beberapa contoh keyakinan kelas yang dapat diterapkan. Tadi sudah, terus. Nah, latar belakangnya wujudkan kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik dalam belajar sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Next. Tujuannya wujudkan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan sehingga peserta didik dapat belajar dengan bahagia dengan penerapan budaya disiplin dalamnya. Tercapainya suasana yang kelas kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan belajar tercapai. Jadi masa tindakannya merancang kegiatan keyakinan kelas
menetapkan keyakinan kelas, mencetak keyakinan kelas, terakhir menempel keyakinan kelas. Nah, dukungan yang dibutuhkan dukungan dari peserta didik untuk berbudaya positif dalam pelajaran maupun di luar kelas. Dukungan dari orang tua untuk mendukung budaya positif di rumah sebagai bentuk dari kebiasaan. Tolong ukurnya terciptanya merdeka belajar pada anak dengan bebas mengambil pendapat untuk keyakinan ini mereka sepakati. Kemudian terwujudnya profil belajar Pancasila, terciptanya pembelajaran yang nyaman, mengampuni menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan, terjalin komunikasi aktif antara guru dan murid, anak didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Terakhir di sini segitiga restitusi terakhir. Next, setelah melakukan restitusi tentu ada ini mengetahui bagaimana cara melakukan next. Nah, prosesnya yang pertama ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dari kontrolnya kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku menjadi bangsa, kita semua memiliki motivasi internal next. Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 segitiga restitusi langkah-langkahnya. Next. Nah, seperti ini teman-teman segitiga restitusi. Nah, seperti ini ya. Next. Langsung yang pertama tadi sisi satunya menstabilkan identitas. Next. Kemudian next masih menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Next. Next. Menanyakan keyakinan kelas. Next. Next. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian semua rangkaian pemahaman dari acara diseminasi kali ini, di mana isinya tentang pemahaman disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Semuanya kita support, semoga apa yang kita dapatkan, kita cerahkan, semua menjadikan ladang pahala bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman. Saya selaku guru agama di SDN Ciglam 1 ini, juga selaku rekan dari Pak Sumar Diana. Setelah saya menyimak dari materi yang disampaikan tadi, tentu saja saya banyak mendapatkan ilmunya, terutama ini tentang budaya positif, di mana di situ tadi dinyatakan bahwa ada yang namanya, yang pada intinya adalah tujuannya itu untuk menimbulkan motivasi intrinsik siswa. Ya. Nah, tentu saja untuk penerapannya itu tidak jauh atau dimulai dari keteladanan guru sendiri. Karena bagaimanapun seorang siswa akan termotivasi, tumbuh motivasinya itu nilai dia cinta terhadap gurunya. Kalau kita terhadap gurunya, siswa juga akan tertarik untuk belajar. Kemudian tadi ada pembelajaran, kemudian penerapan, di mana disitu dikatakan bahwa ada refleksi. Nah, ini juga akan kita gunakan ya, karena dengan adanya refleksi itu akan mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Ketika kita menggunakan metode pembelajaran atau media pembelajaran, kita juga akan mengetahui
Selebihnya saya serahkan ke teman saya berikutnya nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat ya, tuh. Makna dari kesepakatan kelas yaitu sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif peserta berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan peserta didik pemeriksaan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi perhatikan, kita di kelas itu harus membuat sebuah kesepakatan yang nantinya kalian harus sepakati. Nah, pengertian di sini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu apa sih? Yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama antara guru besar, terlepas dari kesepakatan suku, negara, bahasa, maupun agama. Dia negosiasi pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan menginginkan nilai-nilai yang diakini dalam maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian aturan Nah, ini ada siapa? Siapa itu? Dapatkan dasar atau keyakinan, alasan keyakinan kelas yang pertama adalah dapatkan. Dasar atau alasan untuk keyakinan kelas adalah aturan yang akan ditaati oleh peserta didik kalian, berasal dari kesepakatan semua peserta didik, sehingga tidak ada alasan untuk melanggar aturan, alasan untuk melanggar aturan atau kesepakatan bersama. Selain itu, ini menunjukkan kesadaran peserta didik untuk bersama-sama menaati peraturan tanpa kesepakatan atau ketakutan dalam berdasar pada kesadaran internal peserta didik. Jadi kita harus buat kesepakatan kelas itu atas dasar kesepakatan bersama. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik, menciptakan pembelajaran yang bersifat pada peserta didik, menunjukkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Hello. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas
semua warga sekolah. Lanjut dulu ya. Kalah-kalahnya nih. Nah, nanti guru mengajak peserta didik membawa pimpinannya untuk mewujudkan kelas impiannya. Kemudian meminta peserta didik menuliskan apa yang mereka pikirkan dan memikirkan tentang kelas yang belajar. Kemudian juga menuliskan tentang kelas impian mereka. Dan yang keempat, hal-hal yang ditulis tentang kelas impian mereka satu persatu dengan bantuan peserta didik ya. Nah, keyakinan kelas nih yang telah kita sepakati kemarin yaitu pertama harus apa? Ada yang masuk kelas belum tepat waktu? Masuk ke kelas harus tepat waktu, istirahat juga harus tepat. Kalau misalkan kita udah istirahat, fokuskan untuk istirahat. Ketika kalau sudah masuk, waktunya masuk, langsung masuk duduk ke kelas. Sepakat ya? Hah? Pak Rizky? Lanjut. Tuh, yang kedua, menjaga kebersihan. Adakah sampah di dalam? Bersih. Dan ketiga, lanjut, saling menghargai sesama teman. Kalian jangan berantem. Kalian tidak boleh saling ejek-ejekan. Tidak boleh ya? Oke. Loh, tidak membuat keributan dan belajar siapa? Tidak boleh ya? Tidak boleh membuat keributan saat gimana itu nyanyinya? Namanya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas atau kegiatan surat bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan sudah tidak disepakati, kita ganti lagi. Ganti yang baru. Apa nih misalkan tidak boleh makan di, kita boleh minum di. Nah ini mewujudkan kelas yang aman.
Ya, tujuannya yang pertama tujuan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan untuk statistik, dapat belajar dengan bahagia dan penerapan yang di dalam. Dua, tercapainya suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif, sehingga tujuan pembelajaran aman tercapai. Nah, tindakan di sini digunakan merancang keyakinan kelas, menetapkan keyakinan kelas, mencetak keyakinan kelas, lalu terakhir menempel keyakinan kelas. Nah, dukungan yang dibutuhkan, dukungannya yang pertama dari peserta didik untuk berbudaya positif dalam pembelajaran maupun di dukungan dari orang tua untuk mendukung budaya positif di rumah sebagai bentuk dari pembiasaan. Nah, ya, dan setelah kita sudah buat ini kan terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman. Selanjutnya, profil pelajar pasang nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adibatul Husna, siswa dari kelas 5B, siswa dari Bapak Sumardiana. Pada hari ini saya belajar tentang keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang sekali karena dapat mengetahui apa itu kesepakatan kelas dari pembelajaran ini. Saya akan menerapkan di kelas ini sepanjang hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelas ini nanti kalian tanda tangan.
wabarakatuh.